أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah ini edisi perdana, Masya Allah ya, pembukaan kajian setelah Ramadan ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama-sama pada malam hari ini. Semoga kedatangan kita di majelis ilmu pada malam hari ini Allah ridhoi dan Allah terima amal kita, langkah kita, dan apa yang sudah kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak dan Ibu sekalian, ini masih suasana Idul Fitri ya. Mudik semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Mudik orang buat tadi. Ya, alhamdulillah ya kalau masih bisa mudik. Bapak dan Ibu sekalian, malam hari ini kita masih melanjutkan, semoga edisi terakhir dari hadis yang ke-29. Ya, semoga pekan depan kita bisa melanjutkan ke hadis ke-30. Hadis yang ke-29 pada malam hari ini insya Allah nanti poinnya yang pertama berkaitan dengan sholat, kemudian berkaitan dengan jihad, dan yang terakhir bagaimana tentang pembelajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya. Makanya sebelum kita ke faedah hadis pada malam hari ini, alangkah baiknya kita murojaah membaca hadis yang ke-29 ini. Kira-kira temanya tentang apa hadis ke-29 Bapak? Masih ingat? Turukul jannah wa abwabul khair ya. Jalan menuju ke surga dan pintu-pintu kebaikan. Dan pintu-pintu kebaikan. Kita baca sekilas saja. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yub'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allahu azza wa jalla alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata
wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wa salatu rajuli min jawfil laili. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'maluna. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa alayka hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Faqala sakilatka umuka ya Mu'ad wa hal yaqumun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hadisun hasanun sahih. Ya, hadis ke-29. Terakhir kita ke faedah berapa Bapak sekalian? Faedah nomor 3 apa 3 sekawan? 3 kansal ya. Dzikru arkanil Islam al-khamsa fi qoulihi ta'budallaha la tusyriku bi syai'an wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita. Ya, tadi faedah terakhir kita belajar tentang penyebutan rukun Islam yang 5 di dalam hadis ini. Yang pertama apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukannya. Ya. Kemudian menegakkan sholat, membayar zakat dan berpuasa Ramadan. Yang terakhir adalah berhaji ke Baitullah. Dan alasannya kenapa tidak ada antabudallaha antasyhada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa lam yudkar arisalah li anna ibadatallahi tadammanu arisalah. Karena yang dinamakan ya ibadah itu pasti mengandung kenabian kerasulan. Karena apa? Kita tidak bisa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengetahui ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian ulama mengatakan man kana ya'budullaha bi ghairi ilmin yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa ilmu, maka kerusakan yang didapatkan lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang dia dapatkan. Makanya harus dengan ilmu. Makanya takwa adalah hantakmala bi taatillah ala nuri minallah tarju sababallah. Yaitu takwa yang kemarin kita inginkan dari puasa adalah engkau melaksanakan ketaatan
di atas petunjuknya ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa atatruka bi ma'siyatillah ala nuri minallah takhafu adaballah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, karena kita takut akan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting sekali ilmu di dalam agama Islam ini. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan ada keutamaan ilmu itu lebih dari 100 dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Lebih 100 ya keutamaan orang yang mempunyai ilmu dibandingkan orang yang tidak mempunyai ilmu. Dan poin yang penting adalah kita jangan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah fondasi kita di dalam agama Islam ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin Bapak sekalian waktu pulang ke kampung kemarin, Aman itu cerita ya, kalau orang-orang dulu kan sukanya itu mungkin agamanya Islam gitu, tapi suka pakai kekembalan ya. Dan salah satu bahaya kulon itu, kalau dulu itu ada lulang landok gitu ya. Lulang landok ini nak di bacon itu mentang gitu ya. Ya itu. Nah itu maling itu berkali-kali masuk ke dalam rumahnya Mbah itu, ya. Entah belasan kali dalam rangka untuk mencuri itu. Akhirnya ketemu dan setelah itu kesaktiannya bisa hilang ya. Itu orang-orang dulu ya. Makanya kita bersyukur dengan kita mengenal agama Islam ini, kita harus senantiasa belajar untuk tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Kalau diibaratkan kesyirikan itu adalah semut hitam yang berjalan di batu hitam. Kira-kira gimana Bapak? Sangat sulit untuk kita mengetahuinya. Ini semutnya sudah hitam, berjalan di batu yang hitam. Makanya kita harus hati-hati untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Faedah nomor 36. Faedah nomor 36. An-sholata amududdini. Sesungguhnya sholat itu adalah tiangnya agama Islam ini. Wal amudu la yastaqimul bina'u illa bihi. Yang dinamakan tiang, pasti sebuah bangunan tidak akan bisa tegak kecuali dengan tiang tersebut. Namanya bangunan pasti membutuhkan tiang. Tidak ada bangunan yang ngawang, pasti membutuhkan tiang. Walaupun masjid ini kelihatannya tidak ada tiangnya, pasti ya ada tiangnya. Di mana? Di pinggir-pinggirnya, ya, pojok-pojoknya, ya. Pasti membutuhkan tiang. Wa yatafarraqu ala hada, dan katanya banyak. Anna man taraka sholata fa huwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Yang meninggalkan bagaimana? Yang sengaja meninggalkan sholat. Yang sengaja meninggalkan sholat, sudah tahu sholat itu apabila ditinggalkan hukumnya kafir, dia tetap tidak mau mengerjakannya. Makanya hukumnya ulama dan sahabat bersepakat hukumnya adalah kafir. Nanti kita jelaskan hadisnya ya. Dan nanti ada kasus-kasus orangnya kalau meninggalkan sholat itu kan bermacam-macam. Ada orang yang berpendapat sholat oleh, orang sholat ya oleh. Ada yang berpendapat seperti itu Bapak dan sekalian? Ada, ya. Sholat oleh, orang sholat ya oleh. Itu nanti ada, ya. Ada yang sholatnya karena setiap Jumat saja ada, ya, atau setiap hari raya aja juga ada. Nanti hukumnya masing-masing berbeda-beda. Tapi secara umum, kalau orang meninggalkan sholat sengaja dan dia sudah tahu bahwa apabila meninggalkan sholat dengan sengaja itu kafir, kalau dia tetap seperti itu maka dia bisa terjatuh di dalam
kekafiran. Li'annal amuda idza saqata lam yastaqim al-bina'u. Kenapa kok kafir? Karena sebuah bangunan ya, apabila tiangnya itu tidak ada, pasti bangunannya akan roboh. Ya. Jadi bangunannya akan roboh. Demikian juga sholat kok tiangnya agama Islam kok tidak dikerjakan dengan sengaja, pasti Islamnya juga akan hancur. Ya. Wahadal qawlu wal qawlu rajih, dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Alladzi dalla alaihi kitabullah, yang dalilnya banyak, baik itu dari kitab Al-Qur'an maupun ya sunnah Rasulullah SAW, bahkan dari pendapat dari sahabat. Ya, pendapat dari sahabat. Hatta hukiya hadal qaul ijma'an minas sahabat, sampai ada yang menjelaskan bahwa itu ijma' para sahabat. Kaifa yumkinu lil mu'min billahi wal yaumil akhir, dan bagaimana ada seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, an yuhafidhu ala tarki shalah. Orang ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, kok dia senantiasa meninggalkan sholat. Korek apa badan? Tidak korek. Saya beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi amalannya menyelisih dari apa yang dia yakini tadi. Ini tidak cocok. La yumkin hada abadan, ini tidak mungkin selama-lamanya. Ya, makanya Bapak-Ibu sekalian, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat. Karena kalau di desa itu banyak sekali Bapak-Ibu sekalian, orang yang meninggalkan sholat. Banyak orang di desa-desa itu. Walaupun kalau di kemarin waktu di Purwodadi itu musola itu berjajar-jajar ya. Niki musola nggih, gang pinten meter pun wonten musola. Terus 20 meter mulai wonten musola mulai. Tapi nggih karena sih mboten sholat. Di depan rumahnya kakak itu gang 5 meter atau 10 meter musola. Berjalan sedikit lagi 20 meter musola. Terus hampir jaraknya dekat-dekat, tapi banyak juga yang tidak mengerjakan sholat. Makanya kita harus banyak bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat ini. Nah, kasusnya ini ya, kasus-kasus yang berkaitan dengan meninggalkan sholat. Kasus yang pertama tadi, orang yang mengatakan sholat oleh, orang sholat ya oleh. Ini bagaimana Bapak dan sekalian punya? Kalau ada orang yang mendapat aku di pendapat sholat oleh, orang sholat ya oleh, bagaimana hukumnya? Kafir. Hukumnya kafir ya. Jika hal dilakukan dalam rangka mengingkari hukum wajibnya sholat, orangnya ngomong itu dalam rangka dia ingkar bahwa sholat itu wajib, maka hukumnya adalah kafir. Makanya harus hati-hati ya. Kalau ada orang tua kita mungkin masih ada pemahaman seperti itu ya, harus kita coba doakan dan kita luruskan. Kemudian kasus yang kedua, mungkin ada saudara kita atau tetangga kita yang menganggap pesta sholat itu perkara sing gampang. Aku yo sholat yo kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak nih ya. Atau dia melaksanakannya dan dia enggan untuk melakukannya. Artinya ada orang yang menganggap gampang dan tidak pernah melaksanakannya. Kalau diajak itu enggan untuk melakukannya. Kira-kira hukumnya bagaimana Bapak? Kan ada ya, ada kalau orang itu gampangkan sholat ya, terus tidak pernah melakukannya, Islam ya, tapi kalau diajak sholat tidak mau, dan dalam hatinya berpendapat sholat itu adalah perkara yang gampang. Kira-kira bagaimana Bapak?
Hukumnya adalah sebagian ulama menjelaskan adalah kafir. Ini pendapatnya Imam Ahmad, Ishaq dan mayoritas ulama salaf dari sahabat dan tabi'in. Artinya orangnya menggampangkan dan tidak pernah mengerjakan sholat. Ini kasus yang kedua ya. Yang tadi apa? Ya, yang kedua menggampangkan dan tidak pernah melakukan. Dan kalau diajak untuk mengerjakan dia tuh enggan. Enggan itu berarti apa? Ada penolakan ya. Nah, ada penolakan. Berarti ini sebagian pendapat seperti Imam Ahmad, Ishaq dan mayoritas ulama salaf dari sahabat dan tabi'in adalah menunjukkan kafirnya orang yang ada pendapat seperti ini. Ini ada yang ketiga. Kasus ketiga. Kasus ketiga yaitu yang sering dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Ya, mungkin di dunia lainnya juga ada ya. Yang tidak rutin dalam melaksanakan sholat. Kadang sholat, kadang tidak. Maka secara dohir dia masih Islam. Ya, secara dohir masih Islam dan tidak kafir. Bisa sakit ya. Berarti ada tiga. Satu tadi ya pendapatnya seperti itu. Yang kedua gampang tidak menjalankan sholat. Yang tiga kadang sholat kadang tidak. Yang keempat, ada orang yang meninggalkan sholat tapi tidak tahu hukumnya kalau meninggalkan itu adalah kafir. Ada orang yang tidak mengerjakan sholat tapi dia tidak tahu kalau amalannya itu menyebabkan dia kafir. Maka hukum bagi semacam orang ini adalah dihukumi orang yang bodoh. Ini dihukumi orang yang bodoh. Terhalang dari kafir karena ada kejahilan dalam dirinya tadi. Yang kelima, ini banyak ya. Orang yang sholat tapi sholatnya di ujung tanduk. Waktunya sudah takdim itu ya, baru kedadapan. Aku harus sholat ya, buru-buru sholat. Ini banyak loh kan? Ya ada ya. Nah, ini hukumnya bagaimana? Hukumnya ya tidak kafir tapi dia berdosa. Tidak kafir tapi dia berdosa. Sebagaimana surat Al-Maun ya, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun ya. Maka kecelakaan bagi orang-orang sholat yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yaitu artinya mengakhirkan waktu sholatnya. Nanti ada beberapa kejadian. Nomor satu lagi ya, yang mendapat seperti itu, sholat oleh orang sholat oleh. Nomor dua, menggampangkan dan tidak pernah mengerjakan sholat, dan kalau diajak sholat ya enggan untuk mengerjakannya. Nomor ketiga, sholatnya kadang-kadang ya. Nomor empat, ya meninggalkan sholat tapi tidak tahu bahwa hukumnya kafir, maka tidak dikafirkan ya. Nomor 5, mengerjakan sholat tapi ya di akhir waktu sholat itu, maka dia tidak kafir tapi berdosa karena melalaikan kewajiban sholat. Nih ya. Ini bisa kita lihat dari asar para sahabat. Karena ashabul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun wa ila shalah. Dulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sebuah amalan yang apabila ditinggalkan menjadikan orang kafir kecuali amalan sholat. Makanya para jemaah sekalian ini penting sekali ya. La Islam liman tarkas sholat, tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-sholatu fa idza tarakaha faqad asyraka. Barang ya perbedaan seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila ditinggalkan maka dia telah bersekutu.
kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seorang yang beriman dengan orang yang berbuat syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Ya. Alhamdulillah kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat. Makanya Bapak Ibu sekalian sangat benar. Jenengan kalau bisa meresapi rasa syukurnya. Kadang orang itu tidak bisa nangis karena dosa. Tapi ada orang nangis karena syukur. Bisa dipahami? Jenengan kadang kan saking banyaknya dosa itu untuk menangis sudah tidak ada air mata lagi untuk keluar. Tapi kalau dia mencoba dari sisi lainnya, kok saya itu tidak bisa menangis karena dosa. Tapi dia mencoba mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan bisa menangis. Kadang orang itu kan sudah putus asa karena saking banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan, akhirnya tidak bisa. Kayak air mata itu sudah habisnya karena tidak bisa keluar. Tapi dia mencoba mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini adalah bisa jalan untuk kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu mungkin yang bisa kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik untuk mengerjakan sholat, khususnya adalah sholat 5 waktu ini. Faedah nomor berapa? 37 ya. Kalau poin saya dipahami ya tentang sholat tadi ya, kita menginjak ke poin yang berbeda. Anal jihad dirwatus sanamil Islam. Sesungguhnya jihad itu adalah puncaknya agama Islam. Dirwah itu puncak, sanam itu punuk, berarti puncaknya puncak. Gimana punuk sapi itu ya? Di atasnya itu berarti paling tinggi posisinya. Anal jihad dirwatus sanamil Islam wa dirwatu huwa syai'ul 'aliyyi, dan yang dinamakan puncak itu adalah sesuatu yang tinggi. Nggak ada puncak itu di bawah ya, di dasar nggak ada. Namanya puncak pasti ya posisinya adalah di atas dan tinggi. Li'anau ida istaqamal jihadu famuqtadahu anal muslimina takunu kalimatuhum hiyal ulya. Maka apabila jihad itu ditegakkan, maka kalimat tauhid, kalimatnya Allah Subhanahu wa taala akan tinggi. Wa hadza dirwatus sanami, dan ini adalah puncaknya yang dinamakan puncak. Tapi apakah semua orang yang berjihad mendapatkan pahala jihad? Belum tentu ya. Walakin yuqayyidu hadzal itlaqu bima idza kana al-jihadu fi sabilillah. Itu akan didapatkan apabila dia mengaitkan jihadnya karena Allah Subhanahu wa taala dan berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil rajuli bi yuqadilu hamiyah ay hamiyatal liqaumihi wa asabiyah. Karena suatu saat Nabi pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang dia itu berjihad, berperang karena hamiyah. Itu asobiyah. Hamiyah itu semangat ya, penjagaan. Dan asobiyah itu berarti fanatik ya, kesukuannya. Ada buatan seperti ini? Ada ya. Ada ya. Orang yang berjihad tapi karena membela sukunya, asobiyah terhadap sukunya, bukan sebuah kebenaran di jalan Allah tapi karena kesukuannya. Wa yuqatil suja'atan, au ada yang berperang karena dia merasa suja'ah, gagah-gagahan. Ada betul? Iya, berperang karena ingin dikatakan suja'ah, ya, gagah, pemberani. Ayli anau suja'un, karena dia itu ada seorang yang pemberani. Wa suja'u yuhibbul qital, namanya orang pemberani itu biasanya suka tengkar, suka perang. Gak ada pemberani itu gak suka perang ya. Namanya pemberani pasti biasanya kalau ada sesuatu masalah dia yang pertama untuk ya adu ya, perang ya, gelut ya. Gak ada pemberani ya, suja itu tempatnya di belakang biasanya ya, suka yang di depan dan
lantang untuk gelut dan sebagainya. Yuqatilu liyura'a makanahu, atau ada orang yang berperang dalam rangka untuk memperlihatkan kedudukannya. Aku ini orang berpengaruh di ini, sungkan kalau tidak ikut berperang kali ini atau sebagainya. Wa fil lafzi wa yuqatilu riya'an, atau jangan ya dalam kondisi yang lainnya berjihad berperang karena dia pengen dilihat manusia. Berarti banyak kasus nih. Tadi kasusnya apa? Karena asobiyah. Terus karena apa? Suja'ah. Kemudian posisi yang terhormat mungkin ya, karena riya dan sebagainya. Berarti motivasi orang berjihad itu macam-macam. Dalika fisabilillah, apakah itu karena Allah Subhanahu wa taala? Yang tadinya karena riya, karena suja, karena asobiyah, karena posisi beliau yang terhormat di masyarakat dan sebagainya, apakah itu berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya. An hada kullihi wa qala man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fisabilillah. Maka itu semua diputuskan oleh sabdanya Rasulullah SAW yang dinamakan jihad di jalan yang benar adalah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Jihad yang benar adalah jihad yang menginginkan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala tinggi. Fa huwa fisabilillah, maka yang tinggi adalah jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus hati-hati ya. Semangat boleh, tapi terkadang setan juga menghembus-hembuskan. Mumpung ini ada kesempatan jihad, gitu ya. Antum ini suja pemberani, kok nggak ikut jihad, ya? Akhirnya setan ngompor-ngompori ya, supaya dia jihad. Padahal tadi perangnya bukan dalam rangka menegakkan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terbunuh, maka tidak dihukumi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada ya orang yang kuat, ada sesuatu masalah di masyarakatnya, dia berperang di situ, akhirnya terbunuh, tapi bukan dalam rangka membela kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, maka bukan dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus hati-hati dalam kita mengerjakan amalan jihad ini. Harus kena bimbingan para ulama supaya jihad yang kita lakukan adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada al-mizanu, maka ini adalah mizan, timbangannya. Timbangan jihad adalah bagaimana kalimatnya Allah itu adalah tinggi. Bukan untuk yang lainnya, maksudnya gitu nih. Bukan untuk yang lainnya, bukan untuk kaumnya, bukan untuk ketenaran posisinya, bukan untuk karena dia itu kuat, karena pengen dilihat manusia, bukan, tapi karena menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid supaya tinggi. Maka ini adalah jihad yang benar. Saya dipahami ya? Faedah terakhir. Berarti poin tunggal tentang sholat ya, saya dipahami. Nomor kalian Pak tentang apa? Tentang jihad saya dipahami. Saya ya. Terakhir. At-ta'limu bil qawli wal fi'li. Nabi di hadis yang ke-29 ini Bapak Ibu sekalian mengajarkan kita bagaimana proses pembelajaran itu dengan ucapan dan perbuatan. Artinya tidak hanya ucapan saja, tapi ada perbuatannya. Ini nanti kalau kita dalam proses pembelajaran, ya kita membutuhkan model seperti ini. Akhadha bilisanihi wa qala kufa 'alaika hada. Makanya contohnya Bapak Rasul menjelaskan bahwa pembelajaran yang diajarkan Rasulullah dengan ucapan dan perbuatan, Rasul adalah
menunjukkan lidahnya. Akhadha bilisanihi, setelah lidahnya dikeluarkan, beliau kufa alaika hada, jagalah ini. Nah, artinya beliau nggak mengucapkan lisan, tapi langsung menunjukkan amalannya tadi. Ya tadi, artinya proses pembelajaran itu tidak hanya teori saja gitu maksudnya ya. Harus ada benda yang dimaksudkan, itu lebih mudah tertancap di dalam benak orang yang menerima pembelajaran tadi. Bisa dipahami ya? Contohnya kalau saya belajar mekanik, hanya teori dengan Pak Baki ya, moles mobil itu 1 bulan belajar moles mobil tapi di kelas terus, kira-kira diterjunkan langsung paham buatan kan? Lebih mudah langsung terjun ke bengkelnya, langsung diajari di situ, langsung moles mobilnya seperti apa, insya Allah lebih mudah dipahami. Ini Rasulullah juga menjelaskan seperti itu ya. Proses pembelajaran Rasulullah adalah beliau dengan ucapan dan perbuatan. Itu insya Allah lebih mudah dipahami. Wa qala kufa 'alaika hada, dan jagalah ini. Walam yakul, dan Rasulullah tidak mengucapkan kufa 'alaika lisanak, tidak mengucapkan jagalah lisan, tidak, tapi langsung menunjukkan bendanya, langsung menunjukkan barangnya. Tidak hanya sekedar kufa 'alaika lisanak, jagalah lisanmu, tidak, tapi langsung menunjukkan barangnya tadi. Bal akhadha bilisanihi, kemudian akan tapi beliau ya mengambil lisannya atau mengeluarkan lisannya, wa qala kufa 'alaika hada, jagalah ini. Pak Didik karena dari kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Ini pentingnya pembelajaran dengan ucapan dan perbuatan. Kufa 'alaika lisanak, beliau tidak mengucapkan kufa 'alaika lisanak, hanya sekedar omongan saja. Bal akhadha bilisani wa qala, akan tapi beliau ya menunjukkan lidahnya dan kemudian mengatakan kufa 'alaika hada, jagalah ini, maksudnya menunjukkan barang atau bendanya. Li'anau idha hasalal fi'lu ra'at ainu wa tabaqat suratu fil qalbi bihaitsu la yansa. Oleh karena itu, apabila sebuah perbuatan itu sudah terlihat oleh mata, ya, apabila amalan perbuatan itu sudah terlihat oleh mata dan tergambarkan di dalam dada, maka tidak akan mudah untuk dilupakan. Ya. Apabila pekerjaan itu sudah terlihat oleh mata dan masuk ke dalam hati, itu sesuatu yang susah untuk hilang, dilupakan. Ya. Wal masmu'u yunsa, akan tapi orang yang hanya sekedar mendengar itu biasanya cepat lupanya. Terus apa buatan? Orang yang mendengar itu biasanya lebih cepat untuk lupanya. Lakin al-mar'iyya la yunsa, akan tapi orang yang melihat itu biasanya tidak akan lupa atau susah untuk melupakannya. Bal yabqa fi safhatil ladhi adihni ila masya'allahu azza wa jalla. Akan tapi kalau sudah terlihat biasanya sampai ya membekas dalam lembaran-lembaran ingatannya sampai kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau anak-anak sekarang ya, kalau kita ngajari hanya teori saja biasanya lebih didengar apa buatan anak-anak zaman sekarang. Supaya kita, nah kamu jangan main HP saja, tapi kita juga di sampingnya main HP saja. Ya, tidak digubris, tidak didengarkan. Tapi kita coba cara yang lainnya, kita ya, meminimalkan ya, tidak banyak main HP, insya Allah lebih terasa dalam proses pembelajarannya. Nah, kamu kalau buang sampah jangan di tempat sembarangan,
hanya omongan saja tapi tidak pernah dicontohkan. Kira-kira bagaimana Pak Bos? Susah untuk dilakukan. Makanya mungkin ya, salah satu proses pembelajaran yang hilang pada saat ini adalah ketauladanan. Apa? Keteladanan. Gimana Pak Bos? Kalau dulu orang mungkin tidak banyak ngomong tapi banyak memberikan contoh. Tapi sekarang orangnya pintar-pintar tapi untuk memberikan contoh itu sedikit sekali. Makanya banyak santri pintar tapi minim dalam aplikasinya. Iya kan? Dan ini krisis yang kita alami pada saat dunia pendidikan saat ini. Artinya krisis keteladanan. Yang susah kan itu ya. Guru sekarang kan pintar-pintar, S1 itu banyak ya. Tapi di dalam memberikan keteladanan belum tentu bisa ya. Makanya ini adalah bagaimana Rasulullah SAW memberikan pembelajaran bahwa yang paling bagus dalam prosesnya adalah keteladanan. Perkataan, perbuatan. Ada teorinya, ada prakteknya. Insya Allah lebih mudah dicontoh oleh yang kita tuju untuk melakukannya. Makanya sekarang anak dulu kalau dibilangin satu saja langsung manut ya. Nah kalau lewat di depan orang itu permisi gitu ya. Manut apa betul? Langsung manut. Terus sekarang berkali-kali tidak. Makanya di dalam sekolah Islam itu biasanya mahal-mahal itu sampai ke WC saja diantarkan ya. Nanti kalau masuk WC kelas 1, kelas 3 itu dalam sekolah-sekolah yang bagus itu biasanya saat ada guru pendamping untuk ya buang air kecil dan sebagainya itu perlu pendampingan. Karena ada beberapa anak itu kelas 1, kelas 2 belum bisa ya pipis atau BAB dengan benar yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kadang masih ngompol, masih BAB di kelas dan sebagainya masih ada ya. Makanya perlu ya pengawalan. Bapak Ibu sekalian, pentingnya keteladanan. Pentingnya keteladanan. Makanya jangan heran, banyak sekolah banyak masalah ya, karena krisis keteladanan ya, krisis keteladanan. Apalagi yang di pondok terkadang musyrifnya adalah baru lulusan SMA, jadikan musyrik ya, yang orangnya juga belum tentu paham bagaimana mengerjakan ya SOP yang ada di pondok tersebut. Oke, kita harus hati-hati ya. Walihada kana sahabatu radhiyallahu anhum ahyana yu'allimuna an-nasa bil fi'li. Oleh karena itu dulu para sahabat terkadang mengajarkan kepada manusia itu dengan perbuatan. Dengan keteladanan maksudnya ya. Dengan perbuatan kan berarti wonten actionnya ya. Contoh nyatanya berarti keteladanan. Wa min dzalika lamma su'ila Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu an wudu'i an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a bima'in wa tawadda amama nas ya. Tatkala ya Amir Mukminin meminta pada Utsman tentang wudu, kemudian beliau memanggil untuk membawakan air wudu, kemudian berwudu di hadapan manusia. Menggambarkan langsung dikasih contohnya, biar supaya tidak banyak pertanyaan-pertanyaan. Berarti ini pentingnya metode pembelajaran dengan keteladanan. Metode pembelajaran dengan keteladanan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kita pelajari yang pertama adalah poin tentang sholat. Sholat hukumnya adalah wajib fardu ain, dan hukum bagi orang yang meninggalkan sholat ada macam-macam ya. Ada 5 tadi kasusnya, ini 5 seperti itu. Kemudian yang kedua poinnya adalah tentang jihad, adalah puncak agama Islam ini, dan jihad tidak boleh dilakukan kecuali untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid supaya tinggi.
Apabila dikerjakan selain itu, kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang mungkin karena ria, karena keberanian, karena asobiah dengan suku dan sebagainya, maka itu akan menghapuskan pada jihad kita. Yang ketiga, poin pada belajar kita malam hari ini adalah kita harus berusaha dalam proses pembelajaran, khususnya kepada anak-anak kita, banyak memberikan suri toladan atau contoh, baik itu amalan maupun perbuatan, ya, supaya mudah dipahami oleh anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga yang singkat dan ringkas ini mendatangkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa memahami dan mengerjakannya dengan baik sehingga menjadi amal kebaikan kita saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد